Shalom, saudara-saudara, kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan dengan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Saudara pernah ngerasa cemas nggak? Merasa tiba-tiba sumpek nih, merasa tiba-tiba khawatir, tiba-tiba ada rasa, kalau anak-anak saya sering ngomong, ada rasa gloomy, suram, agak suntuk. Kalau kita telusurin nih, kalau kita perhatikan, kapan momen-momen di mana kita itu mulai ngerasa suntuk, mulai ngerasa cemas, mulai merasa ada kegelisahan, khawatir. Rata-rata kalau kita trace back lagi, kita melihat lagi, kita akan menemukan bahwa semuanya berawal dari apa yang kita pikir. Kalau Anda mulai merasa cemas, coba diteliti. Pasti awal mulanya karena mikirin sesuatu, lalu berkembang, sampai akhirnya mulai gundah gulana. Nah, ini juga dialami oleh Daud, saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42, Bani Korah menaikkan satu pujian, menaikkan satu penyembahan, bahwa di dalam ayat 5, jiwaku gundah gulana. Kita semua tidak pernah bisa lepas dengan yang namanya kita gelisah, anxiety, mulai cemas, mulai agak sumpek. Nah, ketika di dalam ayat 5 dan ayat 7, jiwaku tertekan di dalam diriku. Jiwaku tertekan, mulai ada kesuntukan, mulai ada pressure, mulai ada stres. Kalau kita perhatikan, pasti sumbernya dari apa yang kita ingat. Apa yang muncul di dalam pikiran kita. Diam-diam misalnya nih ya, diam-diam misalnya kita tiba-tiba mikir, aduh besok ada pengeluaran sekian, lalu kita mulai teringat sama rekening kita. Kita mulai teringat berapa income yang kita terima. Kita mulai ingat betapa sepinya toko mulai terakhir-terakhir ini. Saudara, akhirnya mulai muncul rasa cemas. Mulai muncul gundah gulana, akhirnya mulai dibuai. Tambah lama, tambah diikutin berkembang, mulai sumpek. Dan ketika mulai tambah sumpek, akhirnya tidak tertutup kemungkinan kita akhirnya mulai emosi. Kita mulai bertengkar sama pasangan kita. Kita bertengkar sama keluarga kita. Semua berawal dari sini, saudara. Jadi apa yang dipikirkan itu sangat menentukan bahkan mood kita sepanjang hari itu. Orang bilang mood kita tiba-tiba berubah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena diawali dengan apa yang kita pikirkan. Di dalam Mazmur pasal 42 kita melihat bagaimana pemazmur itu menunjukkan satu hal yang mereka lakukan ketika mereka sedang gelisah, ketika mereka sudah mulai suntuk. Mereka bukan membuai itu untuk kemudian memacu pertengkaran. Mereka bukan membuai itu untuk kemudian semakin emosional. Tetapi ini yang dilakukan di ayat 5. Inilah yang hendak kuingat. Jadi mereka mulai merubah apa yang di pikiran kita. Mereka mulai merubah apa yang mereka ingat. Saudara, sebenarnya apapun mood yang kita rasakan, kita tuh punya kendali, kita yang pegang kendali apa yang ada di pikiran kita. Nah, ini yang mereka switch langsung, mereka ngerubah. Inilah yang hendak kuingat. Di ayat yang ketujuh juga, jiwaku tertekan dalam diriku. Aku mulai gelisah nih, aku mulai suntuk, aku mulai stres. Sebab itu, karena aku stres, karena itu aku mulai mengingat. Jadi ini cara bagaimana kita mengatasi anxiety, mengatasi kegelisahan, mengatasi kecemasan. Saudara, kalau pikiran kita ganti, kita bisa lihat salah satu contohnya di dalam Filipi pasal yang pertama. Kalau saudara melihat Filipi pasal 1
ayat yang ketiga. Filipi pasal 1 ayat yang ketiga. Di sini dituliskan oleh Rasul Paulus, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Bayangkan ketika Rasul Paulus mulai mengingat jemaat Tuhan di Filipi, ada dituliskan dia mulai bersyukur. Berarti apa? Ketika dia mengingat, dia mulai merasakan sebuah ucapan syukur karena dia melihat hal-hal yang baik yang telah terjadi di antara jemaat Filipi. Anda bayangkan kalau ketika kita mulai teringat nih ya, income kurang, kita mulai teringat customer mulai sepi. Kemudian kalau kita buai terus, kemana kita membuai? Kita mungkin tidak bisa mencegah first thing, hal pertama yang muncul dalam ingatan kita. Tapi kemana berikutnya kita sebetulnya yang memegang kontrol, saudara. Saudara mau membuai terus-menerus pikiran bahwa customer sepi, toko sepi, loyo. Saudara mau membuai terus ke situ dan makin lama makin down, makin terpuruk, makin negatif. Atau saudara bisa membalikkan seperti Rasul Paulus, dia mulai melihat, mengingat kebaikan-kebaikan, hal-hal positif yang ditemukan di tengah jemaat Filipi. Dan itu membangkitkan ucapan syukur. Dan itu akhirnya saya percaya begini, selain membangkitkan ucapan syukur, akhirnya mulai iman itu bangkit kembali. Iya ya, buktinya ada hal-hal yang baik yang telah terjadi. Kemarin-kemarin juga toko sempat sepi, tetapi Tuhan tolong, ada mujizat, ada pertolongan. Berarti mujizat itu pasti ada. Tidak ada kata terlambat, mulai bangkit imannya. Dan mulai bangkit ucapan syukur. Di ayat yang kelima, Rasul Paulus menuliskan begini, "Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Akhirnya muncul rasa sukacita, saudara. Berarti iman kita mulai bangkit kembali, ada harapan. Kita sekali lagi tidak bisa mencegah apa yang tiba-tiba muncul nyelonong di pikiran kita. Tetapi saudara dan saya punya kendali untuk memilih kita mau mengalirkan itu kemana. Kita mau terseret kemana, kita yang pegang kendali sebetulnya. Kita tidak bisa mencegah ketika tiba-tiba muncul pikiran tentang kondisi ekonomi. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita bisa mengendalikan. Kita mau mengendalikan ke arah yang positif atau kita mau mengendalikan ke arah yang negatif. Apa sebetulnya yang perlu kita ingat ketika saudara mulai cemas? Ketika saudara mulai gelisah, dari beberapa contoh ini kita bisa melihat. Saya akan tunjukkan kepada saudara dua contoh lagi dalam kitab Yosua. Kita akan melihat Yosua pasal 4. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Jadi ceritanya setelah menyeberang sungai Yordan, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyusun 12 batu yang dijadikan sebagai batu peringatan. Tujuannya apa? Bukan buat sok-sokan, bukan buat gaya. Di ayat 20 dituliskan, "Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering." Jadi saudara, 12 batu peringatan ini menjadi satu saksi, satu testimoni, satu bukti untuk keturunan mereka berikutnya. Lalu dituliskan, apa yang harus diberitahukan? Tuhan telah menyertai mereka menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Jadi artinya mereka mengingat kembali mujizat, perbuatan-perbuatan besar yang pernah dilakukan oleh Tuhan di masa yang lalu. Dituliskan di ayat 23, "Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang." Supaya, ini tujuannya dari 12 batu peringatan, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut
kepada Tuhan Allahmu. Perhatikan kata-kata ini. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Ketika kita mengingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib dan besar yang dilakukan Tuhan di masa yang lalu, maka kita akan diingatkan kembali bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita akan diingatkan kembali bahwa tangan Tuhan perkasa. Apakah yang bisa menghalangi Tuhan untuk bekerja? Kita diingatkan kembali bahwa our God is so powerful. Sehingga ketika kita ingat itu, iman kita mulai bangkit, saudara. Dan ketika kita mulai bangkit imannya, maka kegelisahan itu akan tersingkir. Kegelisahan itu akan mulai pudar dari hidup kita dan kita mulai akan bangkit iman, rasa percaya. Dan saudara, Anda tahu nggak, kalau Anda mulai bangkit imannya, itu yang akan memancing, bahasa saya mungkin, itu yang akan mengundang mujizat untuk datang. Itu yang akan membawa mujizat-mujizat itu tertarik kepada saudara dan saya. Arti kata iman itu sebetulnya adalah apa yang saudara percayai kan? Nah, apa yang saudara percaya itu pengaruh sekali dengan apa yang akan kita terima. What you believe is what you get. Apa yang saudara percaya itu yang saudara akan terima. Makanya Tuhan Yesus sering berkata begini, jadilah sesuai imanmu. Ketika kita mulai mengingat keajaiban yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu kita mulai bangkit imannya. Dan ketika kita mulai bangkit imannya, maka yang percaya yang kita akan dapatkan adalah what you see, what you believe is what you get. Apa yang kamu percaya itu yang kamu akan dapatkan. Jadilah sesuai imanmu. Jadi ketika mulai bangkit iman kita, maka mujizat pun akan terjadi. Mujizat pun akan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi ketika kita mengizinkan pemikiran kita untuk memikirkan yang negatif, maka kita makin down. Kita tidak punya iman. Iman kita ada, tapi iman yang negatif. Iman yang negatif berarti kita mempercayai hal yang negatif akan terjadi. Bukankah itu tanpa kita sadari akan menarik hal yang negatif datang terjadi pada saudara dan saya? Inilah yang diingat oleh orang-orang Israel. Mereka belajar untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Saudara, ini salah satu cara saya untuk menguatkan di setiap tantangan, di setiap kondisi yang sulit. Seringkali saya juga berhadapan dengan problem finansial. Dan ketika dihadapkan itu, kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung di atas kertas, saya makin down, saudara. Kalau dihitung-hitung secara nalar manusia, saya makin terpuruk. Tidak masuk akal. Tapi kemudian saya mulai mengingat kembali hal-hal yang di belakang. Iya ya, Tuhan loh bisa kasih berkat buat saya seperti ini, tiba-tiba ada seperti ini. Berarti buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Buat Tuhan itu mudah sekali. Itu yang saya alamin. Iman saya mulai bangkit. Dan percayakah bahwa ketika iman kita bangkit, mujizat pun akan terjadi. Sebuah contoh yang lain bisa kita lihat dari kitab Yesaya. Kita akan melihat dari Yesaya pasal yang ke-46. Ayat yang ke-9. Yesaya pasal 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, kata Tuhan. Jadi diingat lagi perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu yang begitu luar biasa. Jadi selain mengingat itu, apalagi satu hal lagi ya saudara, yang saya sering lakukan nih pada waktu saya down, dan ini sangat powerful buat saya, ini sangat powerful. Ini yang menguatkan saya di saat saya lagi tertekan, lagi mulai goyah imannya. Saudara, percaya atau tidak, kita itu punya tanggung jawab untuk mengecat diri kita sendiri, itu bahasa saya. Kita tuh punya tanggung jawab juga untuk membangkitkan iman dan semangat kita. Nggak bisa 100% setiap waktu kita mengandalkan orang lain untuk ngecat saudara. Untuk bangkitkan iman saudara, untuk membuat saudara itu semangat lagi dengan Tuhan. Saudara dan saya punya tanggung jawab untuk ngecat sendiri, untuk bangkitkan semangat sendiri. Karena menunggu orang lain untuk bangkitkan semangat itu tidak selalu ada. Saudara dengar khotbah lalu jadi kuat. Puji Tuhan. Saudara mendengarkan orang kesaksian, saudara jadi imannya kuat.
Tapi kan tidak selalu 24 jam itu tersedia. Sedangkan sewaktu-waktu yang namanya kecemasan, sewaktu-waktu yang namanya iman mulai goyah, itu bisa terjadi, bahkan terjadi di saat saudara sendirian di kamar. Kita punya tanggung jawab loh untuk membangkitkan semangat sendiri. Apalagi sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan. Saudara, saya nggak bisa nunggu orang lain untuk ngecat saya. Jemaat kadang-kadang bisa mengandalkan pendeta yang khotbah untuk ngecat mereka. Tapi bagaimana dengan saya untuk mengecas diri saya sendiri? Saya punya tanggung jawab dan saya punya sebuah komitmen untuk saya harus bisa membangkitkan semangat sendiri, saudara. Ini salah satu cara yang biasanya saya lakukan, saudara, untuk membangkitkan semangat sendiri. Saya ajak Anda melihat Mazmur 103. Kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 2 mengatakan, jangan lupakan segala kebaikannya. Satu yang sering menguatkan saya di saat-saat sulit, di saat-saat merasa sendiri, di saat-saat merasa down, adalah saya mengingat tentang hatinya Tuhan. Saya mengingat tentang kasihnya Tuhan. Saya mengingat tentang figur Tuhan seperti seorang ayah. Kitab Matius mengatakan begini, bagaimana mungkin seorang ayah kalau anaknya meminta roti, dia akan memberikan batu. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah figur seorang ayah yang luar biasa. Saya mendengar kemarin ada sebuah quotation, bagus banget, sebuah kutipan yang mengatakan begini. Seringkali kan kita itu merasa tidak bisa ngerasakan Tuhan, tidak bisa membayangkan Tuhan itu sebagai seorang ayah karena kita merasa bahwa papa kita tidak seperti itu. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kalau kita punya papa yang tidak ideal, maka kita susah sekali untuk bisa relate, untuk bisa connect dengan Tuhan sebagai bapa. Tapi saya mendengar satu kutipan yang bagus sekali. Sebetulnya Tuhan sebagai Bapa itu bukan reflection, bukan gambaran dari Bapa kita di dunia. Tetapi Tuhan kita itu sebagai perfection, penyempurnaan dari Bapa yang di bumi. Artinya begini, kalau sebagai gambaran maka kita sulit untuk menjangkau Tuhan. Kita sulit untuk membayangkan Tuhan seperti papa, karena papa saya jahat mungkin. Karena papa saya suka pukul mungkin. Karena papa saya cuek dengan keluarga. Jadi kita tuh susah untuk membayangkan bahwa Tuhan itu perhatian dan penuh kasih. Tetapi kutipan itu mengingatkan saya, Tuhan kita bukan reflection, bukan penggambaran, perwakilan dari gambaran Bapa di dunia, tidak sama sekali. Tetapi Tuhan adalah perfection atau penyempurnaan dari Bapa di muka bumi. Artinya begini, apa yang tidak dimiliki oleh kriteria seorang ayah di muka bumi, itu semua disempurnakan oleh Bapa kita di surga. Mungkin Bapa kita di bumi, Papa kita di bumi tidak perhatian, tapi Papa kita di surga penuh dengan perhatian. Jadi itu perfection. Nah, setiap kali saya mengingat tentang hatinya Tuhan, setiap kali saya mengingat tentang Tuhan itu baik, saya melihat Tuhan itu seperti Papa, saya selalu memanggil Tuhan itu Papa. Dan karena saya ditinggalkan Papa saya ketika usia saya masih remaja, dan setiap kali saya mendatangin Tuhan, saya selalu mengingat dia seperti figur seorang papa. Papa yang begitu cinta, sampai Alkitab menuliskan dia yang menebus segala dosamu, dia mengampuni semuanya, bahkan dia rela untuk kasih nyawanya. Kalau nyawanya aja tidak dia tahan, apalagi yang lain. Saudara, itu yang membuat saya kuat. Jadi setiap kali saya misalnya nih punya pergumulan finansial, saya menyadari dan sesadar-sadarnya saya ingat bahwa dia papa saya. Saya secara pribadi sebagai ibu
di atas muka bumi yang tidak sempurna, saya aja tidak akan mau rela membiarkan anak saya kelaparan. Apalagi Papa kita di surga. Setiap kali ingatan akan itu muncul, iman saya mulai bangkit. Dan iman saya mulai kuat, saudara. Dan saya mulai berkata, iya, Papa tidak mungkin tinggalkan saya. Saya percaya Papa pasti akan lebih bingung untuk menolong saya daripada saya yang bingung untuk mencari jalan keluar. Karena itu saat ini saudara, kita harus ingat, saudara dan saya yang pegang kendali untuk mengatur kemana pikiran kita akan mengalir. Apakah kepada yang negatif atau kepada yang positif. Kita tidak bisa mencegah pikiran yang masuk, tapi kita punya kekuatan untuk mengontrolnya. Apakah kita akan meneruskannya dan kemana kita akan melanjutkannya. Saya berharap ini yang kita akan lakukan, mengingat keajaiban yang dilakukan Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan besarnya, dan juga terlebih mengingat hatinya, mengingat kasihnya. Kita punya kekuatan untuk bangkit dari rasa cemas, dari ketakutan, dan saya percaya ketika kita bangkit, mujizat pun akan terjadi buat saudara dan saya.